Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebelum kita mulai, marilah saya mohon izin untuk membacakan suratul Fatihah untuk anak saya yang dalam keadaan kurang sehat. Tuan Guru, mohon izin Tuan Guru. Semoga anak saya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah binati sifat wal Allahumma isbiang tasyafi ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillah. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Marilah kita simak 1 jam ke depan dengan yang jamaah sudah membuka bukunya, memegang kitabnya. Silakan buka halaman 9 dengan bab tayamum, melanjutkan dengan pelajaran kemarin. Dengan Tuan Guru Ustadz Ahmad Jarkasi LPC. Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun furudut tayammumi khamsatun. Sampai situ benar gak? Faslun furudut tayammumi khamsatun. Al-awwalu naqrut turabi, al-thani an-niyatu, al-thalithu mashul wajhi, al-rabi mashul yadayn, al-khamisu at-tartibu bainal mashatayn. Itu ya, sampai situ ya, tentang furudut tayammum. Alhamdulillahirabbil alamin, shalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Para jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Aduh. Panas, masih pagi soal. Furudut tayammumi fardu tayammum. Fardu tayammum itu artinya rukun. Rukun. Orang sering bingung antara rukun sama syarat. Syarat sama rukun itu sama-sama harus dikerjain. Bedanya rukun sekali aja. Syarat terus-terusan dikerjain. Contoh sederhana nih. Sholat itu syaratnya menghadap ke kiblat. Maka yang namanya menghadap kiblat itu kudu ada bahkan sebelum dia takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram, sepanjang sholat sampai salam itu mesti ngadep kiblat. Itu namanya syarat. Jadi keharusannya tidak terputus sampai ibadahnya selesai. Tapi kalau rukun itu wajib, harus, cuman sekali aja. Pas lagi waktunya datang kerjain. Kalau waktunya udah lewat jangan diulang-ulang, itu rukun. Rukun sholat itu takbiratul ihram. Habis takbiratul ihram, orang takbiratul ihram terus apa baca rukun yang lain? Baca rukun yang lain. Habis takbiratul ihram dia baca surat Al-Fatihah, kan begitu. Itu bedanya rukun sama syarat. Jadi kalau rukun itu sekali aja. Makanya ada siapa tuh? Saya baca di Fathul Mu'in apa-apa. Rukun itu maka nawan qata'. Rukun itu ada tapi udah segitu aja adanya. Tapi kalau syarat itu makana wastamar. Dia ada tapi terus-terusan adanya. Itu namanya syarat. Ngadep kiblat, nutup aurat kudu ada sepanjang sholat. Sekali aja aurat kebuka, sengaja begitu, sholatnya batal. Tapi kalau rukun ditinggalin, sholatnya kagak batal. Ya tinggal diganti aja ntar.
Ini rakaat pertama Al-Fatihah kagak baca, ya kagak batal sholatnya. Ya ntar tinggal nambah satu rakaat lagi, karena rakaat yang kagak ada Fatihahnya kagak dihitung begitu. Tapi kalau lagi sholat aurat kebuka, lagi sholat di samping ada bocah gitu, iseng bocah masuk itu ke dalam sarung, akhirnya dibuka itu sarung sengaja, batal sholatnya, batal sholat. Karena itu syarat tuh. Ini kita lagi ngomongin rukun tayamum. Makanya ada ibadah yang rukun juga syarat, syarat juga rukun, yaitu ibadah puasa. Puasa rukun sama syarat sama tuh. Rukun sama syaratnya cuma dua, niat dan menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Dia dibilang rukun karena emang dikerjain, harus dikerjain. Dibilang syarat karena emang sepanjang siang itu emang kudu begitu. Dari mulai subuh sampai maghrib tuh. Kenapa dikatakan syarat ya rukun, rukun ya syarat begitu. Tapi kalau sholat, wudhu, tayamum, ibadah yang lain, zakat misalnya, itu bukan tidak ada persamaan antara rukun dan syarat. Jadi beda tuh. Cuman wajib dikerjain. Itu namanya rukun sama syarat. Ulama sering nyebut istilah rukun tuh dengan istilah fardu. Fardu wudu, fardu tayamum, fardunya sholat gitu. Itu nama lain daripada rukun. Itu namanya fardu. Nah fardu tayamumi khamsatun, ada 5. Rukun tayamum ada 5. Yang pertama al-awwalu naqlut turab. Yang pertama naqlut turab. Naqlut turab itu di situ artinya apaan itu? Hah? Yang artinya apa itu? Memindahkan apa? Oh, mengambil debu ya. Memindahkan debu, mengambil debu. Jadi naqlut turab itu memindahkan debu, ini dimasukin ke dalam rukun agar tidak ada orang yang tayamum guling-guling tanah gitu. Jadi karena tayamum kan pakai debu, udah samperin aja pakai mukanya begitu. Jadi enggak, jadi kudu pakai tangan. Jadi naqlut turab. Jadi memindahkan debu nih, debu kita teplokin tangan, kemudian dipindahkan ke bagian yang wajib diusap. Itu namanya naqlut turab. Karena kan dulu ada sahabat Nabi yang nyangka kalau tayamum begitu. Jadi kan pernah pernah dapat cerita bahwa sahabat Nabi junub, salah seorang di antara sahabat Nabi junub dan dia tidak punya air waktu itu. Enggak ada air. Kalau tayamum sebagai pengganti wudhu udah diajarin tayamum begitu tuh gitu. Cuman tayamum sebagai pengganti janabah, pengganti mandi belum pernah ada riwayatnya, waktu itu belum diajarin gitu. Akhirnya dia mikir sendiri, ya kalau wudhu gantinya cuman muka, karena emang yang dibasuh kan muka tangan kan ya. Tapi kalau mandi kan yang dibasuh sekujur badan. Kalau kagak ada air gantinya ya debu. Ya cuman kalau diguyur sekujur badan kan susah kan. Akhirnya dia guling-guling di atas sana. Guling-guling bener itu. Kemudian sampai ceritanya kepada Nabi Muhammad SAW, diajarin tuh yang namanya tayamum, baik pengganti wudhu atau pengganti mandi sama caranya gitu. Itu membuktikan kepada kita bahwa jangankan kita, sahabat Nabi Muhammad SAW yang hidupnya bareng Nabi itu juga salah itu. Artinya pernah kagak ngerti begitu. Pernah nggak ngerti apa yang disampaikan sama Nabi sehingga berbuat kesalahan. Apalagi kita begitu maksudnya. Orang yang hidupnya bareng Nabi Muhammad SAW aja keliru memahami bagaimana ajaran Nabi, pernah keliru, apalagi kita. Maka itu kita belajar agamanya butuh guru begitu, butuh ada yang bimbing. Kagak bisa orang langsung
Al-Quran Sunnah begitu, langsung belajarnya langsung Al-Quran. Kayak orang NII KW 9 kan gitu. Belajarnya kan langsung Quran, buka Quran cari ayat-ayat jihad ketemu gitu. Saya ketemu orang mantan ini di Cakung sini. Saya punya rutin masjid di Cakung sini, ini pengurus masjidnya merbotnya mantan NII KW 9 Al Zaitun gitu. Iya gitu. Cerita dia sama saya. Dulu dia dapatnya di Cibubur dulu. Ngajunya ke Cibubur gitu. Wah, pokoknya seru itu cerita. Kayak kita nonton film James Bond itu dia ceritanya. Iya, dikejar-kejar, dimata-matain kayak kayak film Intel begitu. Jadi kalau belajar langsung kepada Al-Quran dan Sunnah begitu. Butuh butuh pembimbing, nggak bisa langsung kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi kesalahan yang terjadi di antara para sahabat Nabi itu bukan kekurangan bagi mereka. Kesalahan yang terjadi di para sahabat Nabi itu adalah rahmat bagi kita. Karena kalau tidak ada kesalahan di antara sahabat, kan kita juga bingung belajarnya bagaimana. Karena kalau sahabat Nabi pinter semuanya, orang soleh dalam arti kagak ada dosa itu semuanya, kita jadi bingung. Nanti kalau di antara kita ada yang minum khamr, ada yang berzina, ada yang keliru, kita bingung bagaimana ini mensikapinya. Kita nggak punya contoh. Ya dulu Nabi Muhammad hidupnya bagus-bagus saja. Sahabat Nabi juga soleh-soleh, kagak ada yang berdosa, kagak ada yang minum khamr. Akhirnya kita nggak ada contoh nih. Padahal kita orang yang lalai, orang yang lupa kan ya. Jadi kesalahan yang ada pada sahabat Nabi itu bukan cacat, tuh bukan aib. Tapi itu justru jadi rahmat bagi kita. Karena kalau kagak ada yang guling-guling, sampai sekarang kita juga kagak tahu bagaimana ganti mandi janabah kalau nggak ada air kan gitu. Kalau dulu kagak ada yang salah, kita bingung sekarang belajarnya bagaimana kan ya. Dulu ada perempuan berzina. Kalau nggak ada yang berzina, kemudian sekarang ini banyak yang berzina, kita nggak tahu hukumannya bagaimana. Tapi dijelaskan, jadi kesalahan di antara para sahabat itu bukan aib bagi para sahabat, tapi justru itu rahmat bagi kita. Gara-gara ada yang salah, Nabi Muhammad ngajarin. Karena diajarin, kita jadi tahu begitu. Makanya kita kagak boleh ya istilahnya menjelek-jelekan sahabat Nabi itu nggak boleh. Jangankan benernya, salahnya aja jadi rahmat buat kita begitu maksudnya. Salahnya aja jadi rahmat, maka tidak boleh ada satu kata pun yang itu menunjukkan kita menghina para sahabat Nabi Muhammad SAW. Makanya setiap ahlu sunni ini khas ya. Identitas ahlu sunnah wal jamaah itu kalau khutbah Jumat itu di khutbah kedua tuh selalu ada doa untuk 4 khulafaur rasyidin. Itu mulai tradisi itu sejak zaman Bani Umayyah. Karena sejak zaman Bani Umayyah itu orang-orang Syiah itu justru kerjaannya tuh melaknat para sahabat Nabi, wabil khusus Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar di khutbahnya. Jadi kerjaannya dulu ketika khutbah ngelaknat mulu, Allahumma la'an fulan fulan begitu. Nah, tapi ahlu sunnah enggak, kita kagak ada urusan sama kesalahan sahabat. Kesalahan sahabat Allah punya urusan. Yang penting itu jadi rahmat bagi kita. Yang penting bahwa para sahabat Nabi generasi terbaik kita harus menghormati. Makanya setiap khutbah Jumat di akhir doa buat Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali gitu. Jadi jangan pernah sekalipun punya pikiran bahwa para sahabat Nabi itu punya aib, bukan gitu. Justru kesalahannya jadi rahmat buat kita. Karena nanti nih kalau mau Muharram nih, ini kan bentar lagi Muharram. Ada aja itu diskusi-diskusi soal Karbala. Isinya kan kalau nggak ngerendahin Sayyidah Aisyah, Sayyidina Abu Bakar dan seterusnya.
Ya model kalau kita sih orang kampung sini main Solo kagak kena dah gitu. Itu di kampus-kampus itu anak-anak kita diskusi tentang apa namanya Karbala, diskusi tentang bagaimana apa namanya serah terima jabatan daripada Nabi Muhammad setelah beliau wafat kepada Khalifah Rasyidin. Itu kan ada sisi-sisi di mana pencederaan terhadap kehormatan sahabat-sahabat Nabi gitu. Buat kita semua sahabat Nabi mulia. Siapa kayak dia, pokoknya kalau dia hidup bareng Nabi Muhammad, dia punya iman, wafat dalam keadaan iman, itu sahabat Nabi, kita punya kehormatan kepada mereka. Tapi kalau dia hidup bareng Nabi cuman kagak punya iman, ya kagak gitu, bukan sahabat Nabi. Abu Lahab kan hidup bareng Nabi gitu. Jadi yang disebut sahabat Nabi itu dia hidupnya bareng Nabi, atau lebih spesifik orang yang dilihat oleh Nabi Muhammad dan wafat dalam keadaan Islam, tuh sahabat Nabi namanya. Jadi bukan ngelihat tapi dilihat sama Nabi Muhammad. Jadi gelar ini, kehormatan ini bukan gara-gara matanya, tapi gara-gara matanya Nabi Muhammad SAW yang ngelihat dia. Karena ada beberapa sahabat yang buta. Abdullah ibnu Umi Maktum. Yang kalau kita definisikan sahabat ngelihat, mending kagak jadi sahabat ini. Nah, maka jadi gelar sahabat kemuliaan itu bukan gara-gara matanya sahabat, tapi gara-gara matanya Nabi Muhammad SAW. Orang siapa kayak makhluk kalau dilihat sama Nabi Muhammad jadi mulia, dipegang sama Nabi Muhammad jadi mulia, kan ya? Ampe batang pohon korma nangis ditinggalin sama Nabi Muhammad di Masjid Nabawi, gara-gara Nabi Muhammad punya mimbar, kan ya? Jadi punya mimbar Nabi Muhammad dulu. Batang pohon kurma yang jadi tiang masjid yang Nabi Muhammad nyender di situ kalau khutbah, itu ditinggal sama Nabi Muhammad gara-gara Nabi Muhammad udah dibikinin mimbar tuh gitu. Akhirnya nih batang pohon bergetar, dia nangis itu. Gitu. Dulu gara-gara sering dipakai nyender sama Nabi Muhammad, tapi enggak. Jadi semuanya, semua benda barang dilihat dipegang sama Nabi Muhammad jadi mulia. Sampai korma itu pernah denger gak ceritanya korma ajwa napa hitam tuh gitu. Itu ada ceritanya, ntar kapan-kapan dah gitu. Kita lanjutin dulu nih. Jadi tayamum yang pertama naklut turab, mindahin apa namanya debu. Kemudian yang kedua an-niyat, yaitu niat. Jadi sebenarnya niat di pertama. Cuman kalau niat di pertama khawatir orang-orang ngomong dulu niatnya baru kemudian naklut turab. Jadi maksudnya niat nomor kedua pas lagi naklut turab, lagi nempelin tangan tuh kemudian niat sekalian sampai niatnya itu berakhir ketika usapan pertama di muka gitu. Jadi jangan sampai niatnya sebelum itu. Jadi niatnya ketika ngambil debu sampai kemudian usap. Jadi debunya niat gitu. Sebagian ulama bilang pas niat pas lagi ngambil debu cukup. Tapi yang paling bagus niat itu ada sepanjang dia ngambil debu sampai bagian pertama muka gitu. Jadi bagian pertama muka. Atau sebagian ulama lain mengatakan naklu turab nggak apa-apa. Nggak ada niat. Jadi niatnya pas usapan muka pertama, bagian pertama muka, di situ niatnya. Saya niat. Kalau niat tayamum tuh niatnya listibahati sholah. Nawaitu tayammuma, saya tayamum listibahati sholah biar boleh sholat. Jadi niatnya bahasa Indonesia apa bahasa Arab Ustaz? Bahasa Indonesia boleh, bahasa Arab juga nggak apa-apa. Niatnya saya tayamum listibahati sholah agar boleh sholat. Udah gitu aja. Nawaitu tayammuma listibahati fardhi sholah juga boleh. Listibahati sholah atau listibahati fardhi sholah. Niatnya jangan lirafil hadas. Karena debu tidak bisa mengangkat hadas. Jadi yang bisa mengangkat hadas itu air, wudu. Tayamum kagak bisa. Itu tayamum tuh cuman boleh sholat aja. Hadasnya masih ada.
Maka kalau orang junub pas ketemu air wajib langsung mandi tuh. Dia tadi subuh sholatnya pakai tayamum karena nggak ada air. Ntar jam 9, jam 10 dapat air, langsung mandi janabah. Wajib hukumnya karena hadas besarnya kagak terangkat. Termasuk orang yang hadas kecilnya tidak terangkat dengan tayamum. Tayamum tuh cuman untuk boleh sholat aja. Makanya niatnya itu nawaitu tayammuma listibahati sholat. Make lillahi ta'ala apa enggak Ustaz? Make boleh kagak juga enggak apa-apa. Yang penting itu tayamum dan juga tujuannya. Karena yang namanya niat itu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu pemberian maksud terhadap pekerjaan yang dia kerjakan, dan pemberian maksud itu muqtarinan, bareng sama kerjaan pertama itu. Kerjaan pertama apa? Naklu turab. Kerjaan pertama apa? Pas usap muka. Jadi niat antara ketika naklu turab atau ketika usap gitu. Jadi niatnya pas lagi naklu turab sampai kemudian usap muka, atau pas lagi naklu turab kagak niat nggak apa-apa. Pas usap muka niatnya. Nah, saya niat tayamum untuk boleh sholat lillahi ta'ala. Begitu. Itu niat niat tayamum. Jadi niatnya bukan lirafil hadas. Dan itu memang yang membedakan niat sama apa yang kita sebut dengan istilah azam. Azam tuh kalau bahasa kitanya kepengenan gitu. Dapat ini di WhatsApp dapat informasi, hadirilah subuh hari Ahad tanggal sekian pengajian kitab Safinatun Najah. Muncul dalam otak tuh, besok sholat subuh di sini dah biar ngaji. Itu namanya azam tuh. Itu kepengenan tuh, dapat pahala apa nggak dapat pahala. Tapi bukan niat. Yang namanya niat itu pemberian maksud terhadap pekerjaan. Di awal pekerjaan itu tuh namanya niat. Jadi niat tuh kudu nempel sama ibadahnya. Niat kudu nempel. Karena pemberian maksud itu harus sesuai dengan faktanya. Kalau emang maksudnya mau sholat ya takbir gitu. Jangan niatnya dari rumah. Apa yang disebutin dari rumah tuh bukan niat. Mau sholat. Tapi kan ketika jalan antara rumah ke masjid itu kan ada pekerjaan-pekerjaan yang membatalkan maksudnya itu. Katanya mau sholat tapi dia ngobrol. Katanya mau sholat tapi dia ngerokok. Katanya mau sholat tapi dia malah kencing dulu ke WC. Kan gitu. Itu pekerjaan-pekerjaan yang membatalkan maksudnya. Maka antara pemberian maksud sama ibadah jangan misah. Supaya ini ibadah benar maksudnya itu sesuai begitu. Apa yang muncul di dalam hati, kepengenan itu tuh namanya azam. Bukan niat. Azam itu dari rumah ke masjid gitu. Dan karena ini bukan ibadah, artinya bukan ibadah yang mau dikerjain, orang boleh ngerjain apa aja. Ya kan, keluar dari rumah dia nongkrong dulu di warteg kan boleh. Dia nongkrong dulu tuh di depan galian ada teman-temannya nongkrong dulu situ gitu. Dia ngobrol boleh nggak apa-apa. Namanya juga belum ibadah. Tapi kalau udah niat sama ibadah nempel udah. Kagak boleh misah itu. Ada orang dari rumah berangkat. Udah pakai peci, pakai kain rapi. Tengah jalan ketemu temennya. Lu mau kemana? Mau ke masjid. Mau sholat. Iya mau sholat. Kata temennya, no Haji Fulan lagi bagi-bagi duit belah situ. Gitu. Itu kira-kira lurus ke masjid apa belok ke rumah Haji Fulan tuh? Belok. Boleh apa enggak? Boleh, emang belum sholat kan ya? Itu namanya bukan niat, itu namanya azam. Kepengenan. Orang kalau udah niat, udah kagak boleh itu. Jadi niatnya emang kudu nempel. Ini juga sama ibadah tayamum, mulainya naklut turab. Atau mulainya mengusap muka. Maka adanya niat mesti nempel di awal ibadahnya. Karena itu pemberian maksud gitu. Pemberian maksud
bahasa kitanya tuh ngasih merek terhadap kerjaan. Allahu Akbar ngapain? Nih sholat. Nyiduk air ngapain? Wudhu. Gitu. Itu gayung air mandi janabah. Itu sahur bentar lagi subuh mau puasa. Jadi ngasih merek terhadap ibadah yang dia kerjakan berbarengan dengan awal ibadah. Itu namanya niat. Jadi jangan jangan keder lagi gitu. Kan dari rumah juga udah niat Ustaz. Itu namanya bukan niat, itu namanya kepengenan, azam. Buktinya lagi nih. Ini kan kemarin orang lagi pada berangkat haji. Kan ya? Orang kalau berangkat haji kan dari rumah kan udah pada niat. Apa ya kagak niat orang bikin rotiban aja 10 juta mah keluar kan ya. Bikin rotiban 10 juta mah keluar. Ngundang guru-guru, ngundang orang-orang, belum beseknya. Orang kalau ratiban kan besoknya kagak kayak tahlilan malam Jumat kagak. Nggak, loh diketawain orang kan gitu. Beseknya minimal 60.000 itu satu. sama sama kuenya gitu. Kan ya, itu duit segitu keluarnya kemudian nyampe Madinah. Kan kalau gelombang pertama nyampe Madinah, gelombang kedua nyampenya Jeddah dulu. Nyampe Madinah belum tuh ibadah hajinya. Sampai kemudian 9 hari di Madinah berangkat dia. Langsung ke Mekah? Enggak. Berangkatnya di mana? Mulainya di mana? Di Miqat. Karena dia orang Madinah, karena kan berhentinya turun di Madinah jadi kayak orang Madinah. Orang Madinah mikotnya di namanya tempat Bir Ali. Orang sono nyebutnya Dzulhulaifah. Nama benernya Dzulhulaifah. Orang kita nyebutnya Bir Ali. Ngapain di Bir Ali? Dia make ihram. Habis make ihram baru kemudian labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Kan begitu. Itu niatnya di situ tuh. Orang kan kagak bisa bilang, San, kita dari rumah udah niat, kenapa niat lagi? Enggak. Emang niat itu mulainya awal ibadah. Awal ibadah haji, awal ibadah umroh mulainya ini nih, mikot nih di sini nih. Bukan pas lagi ratiban, bukan. Bukan pas lagi di rumah, bukan. Jadi apa yang kita kerjain tuh dari mulai ngantri di Pondok Gede, nginep itu sehari, ngantri lagi di bandara, kemudian ngantri lagi masuk pesawat, itu bukan niat, itu kepengenan namanya. Itu azam. Dapat pahala apa enggak? Dapat. Yang namanya orang muslim tuh jangankan ngerjain, niat aja udah dapat pahala, pengen aja udah dapat pahala. Kalau bahasa Nabi Muhammad kan manhamma. Man hamma bihasanatin, siapa yang pengen kebaikan walam ya'malha tapi dia belum ngerjain, kutibat lahu hasanah kamilah. Dia dihitung satu kebaikan sempurna. Hamma itu bahasa Arab, artinya hamma itu kalau apa sih bahasa Indonesia? Tring ya, muncul aja di otak tuh gitu. Apa sih? Iya, kebesit aja di otak nih. Ngeliat tuh apa namanya? Spanduk di pinggir jalan. Di tulisannya Happy Asmara mau konser gitu. Muncul di otak, ntar gue ke situ dah gitu. Ntar gue ke situ dah. Itu namanya hama itu. Kepengenan yang kagak ada usahanya sama sekali, cuman pengen doang begitu. Kepengenan yang belum ada usaha sama sekali. Itu kepengenan baik, belum ada usaha, belum ngerjain, dapat pahala tuh. Dapat pahala. Gitu. Cuman jangan disamain kepengenan sama niat. Kalau niat rukun, kudu dikerjain begitu. Jangan sampai dengan alasan masa iya gue dari rumah ke masjid kagak niat sholat, ya gue niat sholat lah kagak usah. Wah beda, dia kagak belajar tuh yang namanya innamal amalu binniat. Jadi niat itu kudu ada nempel sama ibadah. Kemudian yang ketiga mashul wajhi, mashul wajhi, mengusap muka. Jadi mengusap muka. Cuman bedanya dengan wudhu, kalau wudhu itu kan semua ini tempat awal tumbuh rambut nih mesti dibasuh nih. Tapi kalau yang namanya tayamum sewajar mukanya aja, artinya bagian-bagian yang ini nih nempel-nempel sama bagian awal tumbuh rambut itu tidak diharuskan. Artinya yang penting secukup kena muka aja. Muka itu yang bersih daripada rambut di situ.
gitu. Dan ini harus satu tepukan. Jadi satu tepukan buat muka. Kemarin udah diajarin tuh ya. Jadi tepukannya bisa begini, ditepuk, kemudian dia tayamum begitu. Atau dibikin dua, tangan kiri atas, kanan atas, kiri bawah. Diputar aja begitu. Yang penting seluruh bagian muka terusap gitu. Kemudian yang keempat, ini kita biar dapat pembatalnya. Yang keempat adalah mashul yadaini ilal mirfaqaini, mengusap kedua tangan sampai siku. Dan ini kudu satu tepuk lagi. Maksudnya tepuk tuh tepuk ke tanah. Jadi Syafi'i mensyaratkan 2 kali tepukan. Satu tepukan buat muka, satu tepukan buat tanah. Nggak boleh satu tepukan tangan buat muka tangan, nggak boleh. Kecuali kalau dia nempuknya pakai apa, sorban apa kain gitu. Jadi dia punya kain gede gitu, di atas sana ditepok-tepok. Bagian atas buat muka, bagian bawah buat tangan boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau tangan kan sekali pakai, apa yang ditepok pertama kali buat muka udah jadi buat muka, yang ada di sini jadi mustakmal nih, nggak bisa dipakai buat tangan lagi. Itu kenapa kudu 2 kali begitu maksudnya, karena apa yang udah dipakai di tangan jadi mustakmal, maka kudu nepok lagi debu yang baru gitu buat tangan. Kalau dia punya kain gede, dia nepoknya pakai kain. Kainnya panjangnya 50 cm. Ini bagian 20 cm pertama buat muka. Itu yang bawah buat tangan. Gak apa-apa, itu boleh. Cukup. Karena tidak kena apa yang namanya mustakmal. Tapi kalau pakai tangan kudu 2 kali gitu. Itu maksudnya kenapa kudu 2 kali? Karena pertama emang Nabi Muhammad SAW begitu, riwayatnya 2 kali. Dan itu juga memperhatikan status debu yang dipakai itu. Yang keempat, mengusap tangan sampai siku. Kemarin diajarin. Jadi ada dibikin 3 bagian. 1 jari jemari, 2 ini telapak bawah, 3 jempol. Jari jemari buat bagian luar tangan. Gitu. Kemudian lurus terus sampai siku, bagian dalam tangan diusap pakai bagian bawah telapak tangan. Jalan terus. Kemudian jempol, zahir bagian atas jempol diusap pakai bagian bawah jempol begitu. Yang satu lagi begitu. Sama. Jadi begini. Jadi dibagi 3 nih. 1, 2, 3. Jalanin terus. Kemudian dipegang terus begitu. Balik lagi. Tangan tangan selanjutnya. Baru kemudian di sela-sela. Udah begitu. Jadi tayamum tidak susah gitu. Yang susah kan gara-gara kagak ngaji kan gitu. Kan iya. Ini makanya ngaji biar bisa tahu gitu. Emang ibadah mah gampang gitu. Yang jadi susah tuh gara-gara kagak tahu ya, kagak tahu gara-gara kagak ngaji kan begitu. Makanya ngaji biar tahu gitu. Kan iya. Orang kawin kan juga kagak mungkin diajarin tahu kan begitu. Mantar kalau lagi ribut baru dia ke ustadz gitu. Ini istri saya begini, cerai apa enggak itu ustadz? Gitu. Kan ya. Kadang orang begitu manggil ustadz tuh kalau mau cerai sama emaknya udah meninggal, bagiin warisan begitu. Gitu doang. Gitu. Iya, pas lagi nikah sih ada ceramah, hanya ceramah nikah. Cuman kalau ceramah nikah tuh orang kagak pada denger. Saya berapa kali ceramah di kawinan, orang pada makan isinya. Biasa ceramah kan habis akad tuh. Orang kan habis akad, orang pada salam-salaman, pengantinnya dicium-ciumin kan gitu. Ustadz tuh kagak ada yang dengerin itu. Benar sih, saya berkali-kali begitu yang namanya nikahan. Makanya waktu itu pernah saya minta, udah saya dululah ceramah akad belakangan begitu. Benar pas ceramah duluan orang dengerin gitu. Karena makanan belum dibuka. Pas sudah akad makanan dibuka, kita kagak ada yang dengerin. Nah udah dah, biar gugur aja kewajiban gitu. Penting pulang ada amplopnya dah begitu. Akhirnya begitu gitu.
Kagak ada yang dengerin. Ntar aja udah nikah dia ribut sono ngomong sini ngomong baru dia nanya mau Ustaz. Nah dulu kagak pada mau ngaji gitu. Dulu dibilangin kagak ngerti dia. Kemudian yang kelima at-tartibu bainal mashataini, tertib urutannya dua usapan sesuai urutan. Jadi urutan pertama muka dan tangan. Itu rukun tayamum. Wa mubtiratut tayammumi, dan pembatal tayamum salah satun ada tiga. Ma'abtalal wudu, yang pertama semua hal yang batalin wudu dia batalin tayamum. Beres tayamum, kan syarat tayamum itu kan antara tayamum sama sholat kudu langsung sholat. Nah, beres tayamum langsung sholat. Katakanlah tayamumnya udah, tempat sholatnya agak jauh, dia ngelangkah beberapa langkah. Ketika ngelangkah itu dia melakukan pembatal wudhu, menyentuh lawan jenis yang bukan mahram misalnya, atau dia kentut misalnya, ya maka tayamumnya batal, harus tayamum lagi. Jadi pembatal tayamum itu semua yang batalin wudhu membatalkan tayamum. Yang kedua, riddatu, yaitu murtad. Murtad membatalkan tayamum. Saya kagak bayangin nih orang habis tayamum murtad itu gimana caranya nih. Rada ini kan ya. Tapi pada intinya memang kemurtadan itu membatalkan tayamum, dan juga banyak ibadah-ibadah lain yang dibatalkan dengan dengan kemurtad itu. Murtad itu macam-macam. Salah satu murtad yang paling banyak terjadi itu mengingkari kewajiban ibadah-ibadah dalam rukun Islam. Rukun Islam itu kan ada sholat, puasa, zakat, haji. Orang kalau mengingkari itu ngomong, gua sih bilangnya sholat mah kagak wajib, begitu contohnya. Ditegesin, bener loh bilang kagak. Iya gitu. Nah, ini murtad ini. Yang dulu pernah banyak terjadi di zaman tahun 90 2000-an awal. Anak-anak kampus UIN, khususnya mahasiswa Fakultas Filsafat gitu. Kan ya. Teman-teman saya gitu. Jadi orangnya begitu bilang, kewajiban kita kepada Allah tuh zikir aja, ingat Allah aja. Ya kalau ente sih kelasnya masih rendah, ngingat Allahnya pakai sholat. Kalau gua mau udah tinggi, mau kagak perlu sholat, udah nginget Allah begitu. Ada gak yang ngomong gitu tuh? Sampai sekarang ada itu. Itu kelas awam tuh nginget Allahnya ya sholat gitu. Tapi kalau orang gede mau sholat udah nggak ini lagi kan gitu. Ini mengingkari kewajiban sholat nih murtad. Kalau seandainya cuman nginget Allah aja beres kewajiban, ya Nabi Muhammad kagak sholat kan ya. Orang yang paling soleh di antara kita Nabi Muhammad. Nggak pernah sekalipun kita ngelihat Nabi Muhammad ninggalin sholat gitu, kagak gitu. Jadi nggak pernah sesoleh-solehnya Nabi itu kagak pernah bilang kewajiban kita berzikir aja. Ente yang masih pada rendah-rendah imannya sholat dah buat zikir gitu. Kalau aneh mah kagak, enggak benar gitu. Jadi ini mengingkari kewajiban sholat, mengingkari kewajiban zakat itu murtad. Makanya dulu zaman Sayyidina Abu Bakar ada perang melawan orang yang tidak bayar zakat. Itu sebenarnya bukan perang melawan yang tidak bayar zakat. Perang melawan murtad yang mengingkari kewajiban zakat. Tuh. Makanya bahasanya tuh qitalul murtaddin. Qital murtaddin. Memerangi orang-orang murtad. Di kitab-kitab sejarah yang benar nyebutnya begitu. Memerangi orang murtad. Bukan qitalu mani'iz zakah, bukan. Memerangi orang yang nolak zakat, bukan. Karena kalau timbang nolak kagak mau bayar zakat, dosa. Tapi kalau mengingkari murtad, sama kayak sholat. Timbang kagak sholat mah dosa, nggak nyampe murtad. Tapi kalau mengingkari kewajiban sholat, murtad. Orang kagak sholat ditanya, kenapa kagak sholat? Malas susah. Emang kenapa malas? Masjidnya kejauhan gitu. Karena masjid deket, airnya sering kekeringan. Tuh air lagi ada tuh, peci saya kagak bawa gitu. Alasannya banyak banget gitu. Tapi sholat wajib apa enggak? Wajib.
Yakin nggak? Yakin sholat wajib. Cuman apa kagak sholat? Males Ustaz. Ah gitu. Ini orang mukmin, muslim dia, cuman dosa. Tapi kalau dibilang sholat, kenapa kagak sholat? Ya emang kagak perlu sholat kita mah, gitu. Kewajiban kita mah zikir aja. Sholat kagak wajib, kagak. Yakin sholat kagak wajib, yakin, gitu. Ini orang murtad. Kalau dalam mahkamah syariat orang ini dipanggil ke pengadilan, diminta pengakuannya benar apa enggak dia yakin sholat kagak wajib. Dia yakin sholat kagak wajib, ditempeleng itu. Yudrob bin ni'al, dipukulin pakai sendal sampai dia tobat. Jadi ada jadwalnya, ada jadwal dipukulin pakai sendal, ada jadwal jam sekian. Dipukulin sampai tobat, kagak tobat, ya udah ntar nunggu jadwal lagi. Ntar datang jadwal pukulin lagi gitu. Makanya kalau dengar ada orang mau kayak gitu ngomong begitu tuh kewajiban kita zikir tuh pengen banget nabok itu gitu. Man badannya gedean dia rupanya. Kita jadi itu kewajiban apa namanya mengingkari kewajiban sholat, mengingkari kewajiban zakat, mengingkari kalau tibang kagak puasa dosa. Tapi masih Islam. Wafat begitu ya wafat dalam keadaan muslim. Karena masih yakin puasa wajib. Tapi kalau dia bilang puasa mah kagak wajib. Ibadahnya itu adalah berbagi kepada sesama. Begitu. Salah puasa kagak wajib. Ini murtad ini. Jadi murtad. Ini kan banyak hal-hal yang terjadi. Apa namanya murtad yang mungkin paling sering kita temui. Murtad kan bisa berarti kaulan ucapannya atau bisa berarti perbuatannya. Nah perbuatannya ini tidak boleh ada syubhat. Artinya ketika orang nyembah apa namanya sujud di depan pohon gitu. Itu kita bilang, lah kan emang kiblatnya ke sono, kebetulan aja sholat depan pohon, dia bukan lagi sujud. Nah, itu masih ada syubhatnya tuh. Masih ada syubhat yang bikin kita bisa husnudzon. Begitu. Jadi kalau benar-benar begitu ya, nggak bisa lagi nyari celahnya susah. Nyari celah ngebaik-baikinnya susah gitu. Orang dia udah depan gereja. Udah gitu nyembah lagi depan apa namanya depan patung. Kita bingung mau baik-baikinnya gitu. Jangan-jangan dia nyari kunci jatuh kali depan pohon gitu. Susah itu nggak ketemu gitu. Ini murtad ini gitu. Pokoknya sebisa mungkin cari celah buat kita husnuzon. Kalau kagak ketemu baru. Itu kan kata Imam Malik begitu. Kalau engkau lihat ada saudara muslim secara zahir melakukan tindak kekufuran, maka carilah 99 alasan untuk bisa tetap memasukkannya dalam status keislaman. Gitu. Jangan-jangan dia begitu mah kepaksa kali. Jangan-jangan dia begitu. Jadi yang perbuatan tuh mesti benar-benar zahir, kelihatan. Sekarang video-video juga bisa dipalsuin. Apalagi kita zaman apa sekarang namanya zaman AI. Itu artificial intelligence kan gitu. Orang bisa bikin pakai muka kita, badan kita, suara-suara kita tapi kita gak ngapa-ngapain itu. Ngomong sendiri kan gitu. Jadi mesti makanya dari dulu sampai sekarang yang namanya video itu dalam mahkamah syariat nggak bisa jadi bukti. Nggak bisa jadi bukti. Yang orang zina tuh. Orang kan berzinahan minimal 4 orang saksi. Ngelihat berzina. Video kagak bisa. Nggak pernah video jadi apa namanya jadi bukti. Jadi pertimbangan iya. Tapi kalau hakim memutuskan dengan sebab video enggak bisa itu. Ya kalau pengadilan umum sih mungkin bisa, tapi kalau pengadilan syariat enggak. Pengadilan syariat itu lebih banyak ngasih syubhat. Artinya jangan-jangan. Karena Nabi Muhammad SAW gitu nyontohinnya sama kita. Ketika ada perempuan ngaku berzina. Kemudian ngaku datang, ya Rasulullah ini halak. Jangan-jangan ente lagi mabok kemarin gitu. Enggak ya Rasul, saya lagi sadar. Jangan-jangan lagi mati lampu kan gitu. Jangan-jangan. Sampai akhirnya Nabi Muhammad kagak ketemu lagi jangan-jangannya. Akhirnya ya udah tunggu hamil tunggu lahiran dulu dah gitu. Baru dihukum. Habis lahiran dia datang nih Nabi Muhammad udah habis jangan-jangannya begitu. Kata Nabi Muhammad, udah nyusuin sampai 2 tahun.
Beres nyusuin 2 tahun perempuannya balik lagi. Nabi Muhammad udah nggak punya alasan. Akhirnya dihukumlah itu, dihukum rajam itu perempuan itu, Imrah al-Ghamidiyah itu. Apa itu kemudian jadi dalil ulama bahwa yang namanya hudud itu, hukuman Allah itu sebisa mungkin jangan sampai jatuh ke orang. Maka cari alasan supaya ini gitu. Itu bedanya orang Islam tuh begitu. Orang itu kalau kelihatan berbuat salah, cari alasan ngebay-bayin gitu, nyari alasannya. Sampai kan kemudian ada cerita Ma'is, laki-laki yang berzina. Ma'is itu. Ma'is itu kagak berzinahnya kagak kelihatan orang, nggak ketahuan orang. Cuman Ma'is cerita sama temennya. Namanya itu siapa? Saya lupa tuh sahabat Nabi. Cuman orangnya nih rada, kalau bahasa kita nih apa ya? Ngaduan orangnya begitu. Dia cerita lemes gitu. Kalau orang kampung saya nyebutnya cengkerek nih orangnya gitu. Dibilangin gua kemarin zina nih gitu. Terus gue bingung banget nih. Kata si sahabat ini, udah lapor aja sama Nabi. Ntar kalau ente kagak lapor, Nabi Muhammad tahu sendiri dikasih tuh malaikat Jibril, berabe urusannya begitu. Padahal bagusnya tuh kita nutup-nutupin aib. Akhirnya dia bingung, gue takut kalau lapor Nabi nanti langsung dihukum berat. Udah ke Abu Bakar dulu dah gitu. Akhirnya lapor ke Abu Bakar tuh. Lapor ke Abu Bakar, kata Sina Abu Bakar, udah tobat aja mau Allah, habis itu ibadah pergi, jangan lihat depan saya lagi, jangan lewat depan saya lagi. Gitu kata Sina Abu Bakar. Tobat sama Allah, ibadah banyak-banyak, minta ampun. Begitu. Kata temennya kagak puas juga ini. Waduh, Nabi Muhammad begitu apa enggak hukuminnya nih gitu. Jadi masih penasaran. Duk Sayyidina Umar dah, Sayyidina Umar. Maisnya mah kagak kenapa-napa, maisnya diem aja. Yang sahabatnya nih yang bawa-bawa nih begitu. Maisnya diem aja. Akhirnya bawa ke Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar sama yang dibilang sama Sayyidina Abu Bakar juga sama. Udah tobat aja sama Allah. Tutupin ini keburukan. Jangan lewat depan saya lagi. Ntar saya ingat keburukan ente. Tutupin pokoknya tobat. Udah pergi. Gitu. Akhirnya makin lama si temennya yang kemudian maju ke Nabi Muhammad SAW. Ya Rasul. Ma'is yang maju kemudian kata Ma'is, saya berzina ya Rasul. Rasul pura-pura apa sih namanya sih, pura-pura kagak dengar, maksudnya jangan-jangan orang lagi ngigo nih toto ngaku zina begitu, masih tetap nyari jangan-jangan begitu. Sampai akhirnya enggak ya Rasul, dia emang lagi dalam keadaan sadar, dia ngakunya benar gitu. Itu yang ngomong bukan maisnya, ini sahabatnya tuh gitu. Akhirnya Nabi Muhammad SAW marah, nunjuk halla satarta bi thawbika khairun laka gitu. Mending kemarin kalau ente lihat dia berzina, mending tutupin pakai kain dibanding ente lapor ke sini. Gitu kata Nabi Muhammad. Halla satarta bi thawbika khairun laka. Mending kemarin tutupin pakai kain. Makanya tuh ada jadi idiom. Jadi istilah bagi para ulama bahwa hudud itu nahnu ma'murun bisatriha. Kita diperintah oleh Allah untuk nutupin itu. Untuk nutupin gitu. Untuk nutupin itu maksudnya dari kalimat satar itu. Karena Nabi Muhammad menyebut halla satarta bisawbika khairun laka. Tutupin itu pakai kain lebih baik daripada ente lapor ke sini gitu. Akhirnya karena udah dilapor Nabi Muhammad nggak punya alasan lagi, ya udah dihukum, Ma'is dihukum. Jadi sepanjang Nabi Muhammad hidup ada 2 orang yang dihukum sebab berzina. Dan hukumannya kagak pernah gara-gara dilaporin orang ngeliat, enggak. Tapi hukumannya semua sebab pengakuan. Enggak ada yang ngeliat, saya ngeliat ya Rasul. 4 orang kan minimal 4 orang kalau zina. Saya ngeliat ya, enggak ada. Ini 2 orang nih ngaku dua-duanya. Ini yang perempuan ngaku, yang Ma'is juga ngaku gitu. Makanya apa namanya syariat tuh, hukuman itu emang kalau bisa nyari syubhat. Jadi jangan biar kagak gampang nggak gampang menghukum gitu. Kemudian muncul lagi kaidah al khata'u fil afwi khairun minal khata'i fil hukmi. Salah ngemaafin lebih baik daripada salah ngukum.
Itu tuh majelis qadha di syariat begitu. Ini hakim memberikan maaf, ternyata salah. Orang dia bohong dikasih maaf. Ngasih maaf salah lebih baik daripada hukum salah. Begitu maksudnya. Paham gak kira-kira? Ya mending kita maafin, biarinlah salah kita. Daripada kita menghukumin padahal dia benar begitu. Itu maksudnya bahwa yang namanya aib so muslim itu mesti ditutup-tutupin. Watawahum yang ketiga nih yang batalin tayamum watawahumul ma. Kemungkinan adanya air. Ada kemungkinan adanya air in tayammama li faqdihi kalau dia memang bertayamum sebab air kagak ada. Jadi awalnya air enggak ada di tayamum. Kemudian dia dapat informasi adanya tawahum. Tawahum itu adanya kemungkinan air. Maka ketika adanya kemungkinan air, dia wajib mencari kemungkinan tersebut. Kalau kemungkinannya enggak ada, baru kemudian tayamum lagi begitu. Jadi ketika dengar ada kemungkinan, ini orang udah tayamum nih. Udah tayamum beres, mau ke tempat sholat. Udah beberapa langkah dibilang, ada air, ada air, ada air. Itu batal otomatis tayamumnya langsung ke situ tuh. Samperin di mana air dibilang ada kemungkinannya. Kalau udah datang situ ternyata kagak ada kagak ada air, maka tayamumnya diulang. Tayamum karena tawahum tawahum itu sudah membatalkan tayamumnya. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang tentang waladzi yathuru minan najasat thalatha. Najis yang bisa berubah jadi suci ada 3 insyaallah di pertemuan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tanya silahkan. Sebelum ditutup dengan doa, mungkin para jamaah ada yang ingin bertanya, silakan. Udah nggak ada doa dah. Ada wah? Ada no. Oh ibu-ibu no. Ustaz Zaidi dulu apa yang belakang dulu? Nah, tadi ada yang minta. Ya baiklah kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya. Ini ada titipan pertanyaan Ustadz. Bunga rambutan, bunga lempuyang, bunga mengkudu tumbuh di ranting yang berkaitan dengan sembahyang, masalah wudhu sangatlah penting. Kalau nggak ada wudhu nggak bisa sholat. Ini pertanyaannya tentang wudhu dulu Ustadz. Masih ada yang belum paham. Yang namanya hadas dan wudhu. Yang membatalkan wudhu ada 4 kalau kurang lebih ya. Yang pertama itu keluar suatu dari pintu belakang atau pintu depan, terutama najis, dan kalaupun itu adalah logam mulia berarti kan batal kecuali almani. Ini ada pertanyaan nih dari anak muda nitip. Ya, masalah wudhu dan sholat. Jadi saya kasih contoh, ada seorang anak muda sudah wudhu dari rumah mau sholat di masjid. Tiba-tiba sampai di perjalanan lihat sapi nggak pakai celana. Jadi namanya anak muda tegang dia. Lalu sholat di masjid, ketika lagi sholat, tahu-tahu basah. Iya, keluarlah itu yang namanya, ya itu dah.
Itu kan tidak batal Ustaz, tidak membatalkan wudhu. Ini yang menjadi pertanyaan, iya kan punya hadas tuh, apakah boleh sholat dilanjuti atau mandi dulu baru sholat lagi, atau sholat langsung setelah itu baru mandi. Kalau seandainya ya dibatalkan sholatnya, mandi dulu, menurut saya lebih baik semua dibatalin, wudhunya juga batal, karena kalau yang namanya mandi cuman kagak megang perabotan kurang enak juga. Yang kedua, masalah tayamum. Ya mungkin kita suatu saat akan ketemu dengan yang namanya masalah tayamum barangkali. Ya Allah kasih panas yang kagak ada air. Setelah itu kita tayamum, selagi sholat, lalu Allah turunkan air dari langit yang namanya hujan. Apakah yang kita lagi sholat dengan tayamum kita teruskan? Apakah kita wudhu dengan air yang turun dari langit yang berupa hujan, sehingga sholat kita barangkali sempurna? Itu saja, titipan salam. Ucapkan terima kasih kepada Ustadz, dan yang menyampaikan ke pertanyaan nanti pulang bareng. Ini yang nanya orangnya satu rumah dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, air mani tidak membatalkan wudhu, benar tuh. Air mani tidak membuat orang berhadas kecil, tapi membuatnya berhadas besar, gitu. Maka ketika air mani keluar, wudhunya maka gak batal, tapi dia wajib mandi. Ketika dia mandi tidak melakukan pembatal wudhu, enggak kencing, enggak kentut, enggak megang kemaluan, maka mandinya cukup untuk membuatnya suci lagi, gitu. Jadi pas habis mandi udah langsung sholat udah bisa, karena wudhu yang tadi kagak batal. Tapi kalau pas lagi mandi dia megang ini, dia megang itu, dia kencing, dia keluar sesuatu dari lubang kemaluan, ya wudhunya juga batal. Jadi asli air mani tidak membatalkan wudhu, cuman dia membuat orang berhadas besar. Dia dia mandi kayak orang tidurnya duduk, udah beres sholat tidurnya duduk, kan tidur duduk kagak batal wudhu. Man pas lagi tidur dia keluar air mani, dia mimpi basah begitu. Akhirnya dia wajibnya mandi aja. Cuman pas lagi mandi kalau tidak melakukan pembatal wudhu, tidak buang air, tidak megang kemaluan, ya nggak ada masalah. Beres mandi langsung sholat kan ya. Mandinya di kolam berenang tuh, dia nyebur, lompat sambil niat, jebur, beres, sudah selesai itu kan ya. Karena mandi janabah kan kagak perlu tertib, yang penting air basah semuanya. Kemudian yang kedua, lagi sholatnya gegara tayamum, turun hujan, maka sholatnya otomatis batal. Keluar dari sholatnya langsung wudhu pakai air hujan. Kalau dia mukim, jadi ulama membedakan antara mukim dengan musafir. Jadi kekuatan tayamum bagi musafir ini lebih tinggi daripada kekuatan tayamum bagi mukim. Karena kalimat Allah, wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an. Teks Al-Quran nyebut aw ala safar. Maka kemungkinan tidak ada air ketika perjalanan itu sangat tinggi. Maka karena ini kemungkinannya tinggi, kalau sholatnya mesti dibatalin jadi repot gitu. Tapi kalau mukim kagak. Jadi kalau kita tayamum dan kita mukim, kita bukan musafir, emang di kampung sendiri, ketika ketemu ada air, sholatnya batalin. Jangan diterusin, sholatnya batalin, wudhu, sholat ulang lagi. Tapi kalau musafir, dia lagi musafir, sholatnya sebab tayamum, tapi dia musafir,
Datang air, ketemu air, sholatnya terusin sampai selesai. Karena musafir. Jadi musafir sama mukim beda tuh. Kalau mukim bantal gitu. Apa nggak diterusin dulu? Kalau diterusin percuma. Karena kalau diterusin dia wajib ngulang. Sholat dengan tayamum tuh sholat yang wajib diulang kalau ketemu air masih di waktunya. Kita mukim nih, kagak kemana-mana, di kampung aja. Air kagak ada, kita tayamum. Setelah tayamum kita sholat. Beres sholat, waktu sholat masih panjang. Ada air. Wajib wudhu, wajib ulang sholatnya. Gitu. Dan orang yang sholatnya dengan tayamum tidak boleh jadi imam bagi orang yang sholatnya dengan wudhu. Orang yang sholatnya wudhu nggak ada wajib ulangan. Tapi orang yang sholat tayamum wajib ngulang kalau ada air. Maka kekuatan sholatnya lebih kuat yang wudhu gitu. Jadi kalau kita lagi pada tayamum, cari yang kagak tayamum siapa nih? Wajib fulan gak kata tayamum. Pak Tete wudhu di mana? Ya gue kagak wudhu, tayamum juga kagak kan gitu ya. Kan lu nyarinya yang kagak tayamum, gue kagak tayamum gitu. Ini maksudnya kagak tayamum tuh yang wudhu. Oh gue belum wudhu. Jadi itu soal yang kedua. Jadi kalau dia musafir terusin sholatnya. Tapi kalau dia mukim otomatis batal ketika ada air. Hukumnya sholat syuruk saat sedang taklim. Apa bisa sholat selesai taklim? Oh sholat syuruk ini ya. Jadi kalau kita nyebutin hadisnya, sholat syuruk itu adalah bagi orang yang sholat berjamaah. Nggak disebutin di masjid apa di rumah. Sholat subuh berjamaah, kemudian duduk zikir. Sampai terbit matahari, syuruk, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka nilainya sama seperti haji dan umroh. Nah yang namanya sholat syuruk itu berarti ada. Kalau kita bilang sholat syuruk itu ada, karena sebagian ulama bilang sholat syuruk itu bukan sholat syuruk, itu sholat duha di awal waktu. Tapi kalau sholat syuruk kita bilang ada sholat syuruk, maka kita ngikutin syaratnya. Pertama berjamaah, yang kedua duduk berzikir. Nah ta'lim itu bagian daripada zikir. Ta'lim tuh ngaji tuh bagian daripada zikir gitu. Malah zikir dengan level yang utama. Karena bukan cuma zikir tapi juga menjelaskan hukum-hukum Allah. Maka kalau ta'lim belum beres jangan sholat dulu. Berarti zikirnya belum beres itu. Zikirnya beresin. Tapi nanti masih masih syuruk. Yang namanya syuruk kan yang penting kita zikir sampai terbit. Gitu. Sampai terbit matahari. Ini udah terbit dan udah udah naik, tenang aja, zikirnya beres dulu, ntar baru kemudian sholat. Oke? Tapi sebagian ulama bilang termasuk Imam Al-Ghazali bilang syuruk itu sholat duha. Sholat duha di awal waktu. Jadi tidak ada syarat sholat subuh berjamaah. Karena waktu syuruk tuh waktunya waktu duha. Awal waktu banget begitu. Awal waktu banget. Dan ketika orang sholat syuruk kan semua sepakat nggak boleh syuruk pas beneran lagi terbit. Ini matahari terbit. Nggak boleh sholat syuruk. Nunggu sampai matahari nongol di atas ufuk. Gitu. Kadang-kadang saya bingung tuh yang bunyi waktu di pagi-pagi itu. Nah itu waktu terbit. Apa waktu matahari udah naik di atas ufuk. Kalau kita ke ujung laut kan matahari nongol tuh. Nongol 1/4, 1/3, setengah, sampai kemudian itu pas lagi nongol tuh belum boleh sholat. Bolehnya ketika 1 bulatan penuh udah ada di atas ufuk tuh baru sholat gitu. Baik ulama yang bilang sholat syuruk ada atau ulama yang bilang kagak ada sholat syuruk, ini sholat duha, semuanya sama. Sama-sama nunggu matahari nongol sebulatan penuh. Ya jaraknya biasanya 5-10 menit lah dari mulai terbit gitu. Jadi terbit tuh menunjukkan waktu subuh beres selesai, tapi itu waktu terlarang sampai naik di atas ufuk baru kemudian orang sholat gitu. Oke, ada lagi? Yang tadi ibu-ibu satu lagi nih udah nunjuk kesian. Iya. Ngomong dah. Apa mic-nya ke sebelah sana? Ini satu lagi udah ya, jangan nanya lagi ya. Saya mau pulang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan adalah masalah kalau kita sedang bepergian dengan pesawat, ya. Sekarang kan pesawat itu kan memang bersih banget gitu. Nah itu debunya kan nggak ada, itu gimana itu Pak Ustadz? Ya. Kayak gitu. Jadi itu udah dibaca apa belum tuh ya? Syarat tayamum dalam mazhab Syafi'i itu harus dengan turab. Turab itu dimaknai oleh Imam Syafi'i sebagai tanah. Jadi orang Syafi'i tidak membolehkan tayamum dengan tembok, pohon, dinding, kayu, apapun yang nempel di atas muka bumi, kalau bukan tanah nggak bisa jadi media tayamum. Tayamum pakai bangku kagak bisa. Tayamum pakai baju temennya kagak bisa. Sekalian pakai muka temennya aja, mukanya berdebu. Nggak bisa, tayamum kudu pakai tanah. Itu pakemnya Syafi'i begitu. Makanya saya nggak tahu ya, kita dulu punya orang tua itu punya engkong yang di rumahnya tuh ada toples, isinya tanah. Pernah gak ngerasain gak begitu? Saya punya engkong di rumahnya itu isinya tanah. Saya dari dulu bingung tuh tanah mau buat apaan gitu. Sampai akhirnya ketemu Ustadz ngajarin tayamum. Oh berarti engkong gua tuh nyimpen tanah buat tayamum. Takut-takut nanti air kagak ada, ketemunya tembok semua. Dia udah punya tanah tuh di toples. Jadi digelar itu di atas plastik, di atas kertas, tayamum situ. Begitu. Jadi memang harus pakai tanah. Itu mazhab Syafi'i. Maka orang yang ini versinya Syafi'i, orang yang di pesawat ketika datang waktu sholat, dia kalau mau sholat wudhu. Kalau tidak bisa wudhu, ya sholat lihurmatil wakti. Sholat menghormati waktu. Nanti nyampe tempat, nyampe lokasi, dia sholat lagi, ulangin sholat. Dan itu yang dilakukan jemaah haji kita dulu. Dari mulai zamannya Menteri siapa Maftu Basyuni itu. Sampai kalau nggak salah terakhir zaman Maftu Basyuni, orang-orang kita kan travelnya masih NU semua gitu. Kalau sekarang udah beragam nih, mutawifnya macam-macam. Jadi nyampe Jeddah sholat yang di pesawat kagak ada yang diulang. Dengan alasan sholatnya sudah sesuai dengan kemampuan. Nah kalau guru kita enggak, nyampe Jeddah, nyampe Madinah, sholat ulang yang tadi tuh. Yang tadi di pesawat sholat berapa kali tuh? Sholat Zohor, Asar, Maghrib ulang. Karena sholatnya, kita wudhu Ustaz. Iya wudhunya benar, cuman kagak sujud yang benar. Padahal kita bisa berdiri kagak. Padahal kita bisa duduk doang gitu. Itu namanya sholat lihurmatil wakti. Gitu. Jadi kalau kita di pesawatnya umroh atau pesawat haji ini kan kalau semuanya wudhu ribet, goyang. Maka pilihannya sholat lihurmatil waktu di tempat duduk, nanti nyampe bandara turun sholat ulang lagi yang tadi dia. Tapi kalau kita terbang artinya kita yang Islam misalnya dikit sendiri begitu. Yang lain terbang dalam arti kita lagi pergi ke mana gitu, ke Amerika misalnya kan gitu. Kita wudhu sendiri kan gak ada masalah. Wudhu di WC pakai air, habis itu sholat nyari tempat yang bisa kita berdiri. Bisa berdiri itu di tempatnya si pramugari. Nah itu kan lega kan, pramugari bangkunya bisa dilipat tuh. Di situ sholat bisa berdiri. Habis kalau sholat bisa berdiri udah beres. Nah gitu. Jadi itu solusinya. Jadi solusinya entah dia sholat berdiri sempurna atau sholat lihurmatil waktu, nanti turun di pesawat dia sholat diulang lagi gitu. Emang yang enak tuh kalau pergi haji, pergi umroh berangkatnya habis maghrib. Terbang habis maghrib. Di bandara kita sholat maghrib. Jam 7, jam setengah 8 kita naik pesawat. Itu kan 9 jam tuh. Nyampe Mekah di Indonesia jam 4 subuh. Di Mekah masih jam 12 malam. Jadi kagak ada sholat yang kita tinggal tuh. Jadi nyampe sono masih waktu Isya kan gitu. Jadi sholat maghribnya udah beres, sekarang tinggal sholat Isyanya. Jadi aman tuh. Jadi di pesawat enak, nonton film habis tuh 2 film.
9 jam gitu lah. Apa namanya? Iya 9 jam kan lama. Gitu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan teman kita, saudara kita, orang tua dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kecukupan oleh Allah, dimudahkan segala urusan dan juga hajat-hajatnya dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا في الدين يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد هذا تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Tuan Guru kita dapat ilmu yang manfaat buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk para jamaah yang tidak kebagian sarapan bisa sarapan di dalam bersama Tuan Guru. Infak hari ini sebesar Rp704.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.